Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar Bapak Ibu guru, Bapak Ibu kepala sekolah maupun pengawas? Tentu saja semoga dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat ya di dalam menjalankan tugas-tugasnya. Pada kesempatan kali ini saya hadir untuk menyampaikan ya materi ya mengenai contoh-contoh dari aksinya nyata ya, aksi nyata di PMM yang sudah valid ya, yang sudah mendapatkan piagam ya, atau sertifikat ya dari Kemendikbud. Nah, tentu saja Bapak Ibu sudah tahu semua ya bahwa sertifikat ini dibutuhkan oleh Bapak Ibu di dalam peningkatan kinerja. Dan dari penilaian kinerja itu Bapak Ibu akan mendapatkan haknya untuk naik pangkat ya. Nah, di dalam PMM Bapak Ibu tentu saja sudah mengisi aplikasi ya PMM itu, dan itu adalah sarana untuk belajar Bapak Ibu meningkatkan profesinya, meningkatkan kualitas pembelajarannya. Nah, dengan mempelajari dari topik-topik di PMM, Bapak Ibu tentunya diberikan kewajiban ya. Pertama harus menyimak dulu video modul pembelajarannya, modul materi untuk topik-topik itu. Kedua, Bapak Ibu juga harus mengerjakan pemahaman ataupun post-test ya, serta merefleksi. Nah, setelah pengisian tersebut, Bapak Ibu diberi alternatif ya untuk melaksanakan aksi nyata. Nah, salah satu aksi nyata yang akan saya contohkan di sini adalah dari guru kelas 1 ya. Ini beliau membahas ya, menyelesaikan pelatihan mandiri dalam platform Merdeka Mengajar dengan topik proyek penguatan profil pelajar Pancasila ya, untuk paket A pada Agustus ya. Nah, ini adalah bukti sertifikat yang diperoleh dari kegiatan melakukan aksi nyata ya, menyusun aksi nyata, dan sudah lolos hingga dinyatakan valid dan bisa mendapatkan sertifikat ini. Untuk itu mengenai contohnya ya, seperti apa aksi nyatanya, mari kita simak ya contohnya sehingga bisa mendapatkan sertifikat ini. Simak sampai selesai. Baik Bapak Ibu guru, dari awal saya sampaikan ya mengenai bukti sertifikat yang diperoleh oleh rekan kita ya, guru kelas 1 fase A. Beliau menyampaikan ya, menyusun aksi nyata dari topik proyek profil pelajar Pancasila ya. Nah, di sini beliau menyampaikan ya tentang modulnya dan bagaimana penerapannya di dalam melaksanakan P5 ini. Mari kita simak ya, ini isinya. Modul proyek P5 fase A kelas 1, tema kewirausahaan. Segarnya teh telang ya, teh telang yang kaya manfaat. Jadi ada bunga telang ya, mungkin di Bapak Ibu ya, di tempat daerah Bapak Ibu ada ya buah pohon telang ya. Nah, ini biasanya warnanya ungu bunganya ya. Nah, bunga itulah yang kita ambil untuk membuat teh telang ya. Ini disampaikan oleh Ibu Cu ya, dari SD N1 Jatimulya. Nah,
Di sini modul proyeknya penguatan profil pelajar Pancasila fase A kelas 1 tema kewirausahaan. Nah, ini menggunakan Canva ya, Bapak Ibu bisa menggunakannya. Di sini pertama adalah pertanyaan pemantiknya. Ya. Pertanyaan pemantiknya adalah siapa yang di rumahnya memiliki kebun. Nah, yang kedua, tanaman apa saja yang biasanya kalian lihat di kebun sekitar tempat tinggal kalian. Kemudian menurut kalian pentingkah menanam bahan pangan di kebun? Nah, apa yang kalian ketahui tentang tanaman telang ya, telang ya? Menurut kalian mudah atau sulitkah menanam pohon bunga telang? Nah, yang kelima, di manakah tanaman bunga telang yang pernah kamu lihat? Nah, apa yang kalian lakukan ketika melihat pohon-pohon telang itu berbunga banyak agar menjadi nilai ekonomi? Nah, topik ini diusulkan ya memanfaatkan hasil kebun sekolah dan di sekitar sekolah. Karena di sekolah Ibu Ucu ini ada pohon ya bunga telang ini. Permasalahan yang ingin ditelaah ya, yaitu di lingkungan sekolah SDN 1 Jatimulya memiliki tekstur tanah yang gembur, memungkinkan menjadi lahan yang cocok untuk tumbuhnya tanaman bunga telang. Budidaya pohon bunga telang terdapat di kebun sekolah dan di lingkungan sekolah dan dapat dijadikan sebagai aset biotik P5 untuk semester genap. Selain itu, untuk mengajarkan kepada peserta didik agar mencintai bahan pangan lokal yang dapat dijadikan sebagai bahan minuman herbal. Relevansi proyek dengan topik ini, bagi sekolah di lingkungan sekolah terdapat tanaman bunga telang, diharapkan dapat bernilai ekonomi. Nah, ini di sini alur proyeknya ya. Pertama, Ibu, Bapak ya, pengenalan tanaman telang, kemudian eksplorasi hasil olahan ya, bisa mencontohkan. Kedua ya, yang ketiga adalah menyusun peta pikiran hasil olahan. Kemudian mengidentifikasi sumber ya, cara mengobati ya, mengolah ya bunga telang ini. Kemudian mendatangkan narasumber, jadi bisa masyarakat ya. Kemudian langkah selanjutnya membuat olahan bunga telang. Kemudian membuat olahan bunga telang kembali, membuat olahan bunga telang. Kemudian membuat lagi ya, diuji coba lagi membuat olahan. Kemudian sudah mencoba, sudah diinikan, lalu dipromosikan ya, mempromosikan lalu mengadakan pekan raya. Nah, dari kegiatan ini maka ada refleksi dan evaluasi. Alur kegiatan dan tahap pengenalan ya. Aktivitas 1, topik pengenalan tumbuhan telang ya, alokasi waktu 5 jam pelajaran. Urutan kegiatan ya, siswa ya, guru ya mengajak siswa peserta didik untuk berkeliling di lingkungan sekolah yang ada pohon tanaman telang ya. Kemudian guru bertanya jawab tentang jenis tumbuhan yang ditanam di kebun, salah satunya adalah pohon telang. Lalu peserta didik menonton video tentang tumbuhan singkong ya, bunga telang. Nah, kemudian dan ini diselingi dengan tanya jawab. Peserta didik juga bekerja kelompok untuk mengidentifikasi manfaat tumbuhan telang dengan mengisi tabel pada lembar kerja yang telah disiapkan. Kemudian peserta didik melaporkan hasil kerja kelompoknya, bisa maju ke depan ya bersama satu kelompok. Kemudian 7, peserta didik melakukan refleksi dengan bimbingan guru dan merancang tindak lanjut untuk pertemuan selanjutnya. Ini aktivitas 1. Lembar kerjanya demikian ya. LK1, nama kelompok, bagian tumbuhan telang apa saja, manfaatnya ya.
Nah, kemudian aktivitas 2 yaitu topik eksplorasi hasil olahan berbahan tumbuhan telang. Alokasi waktu 5 JP. Orient kegiatan 1. Guru menggali ingatan peserta didik tentang tumbuhan telang yang telah dibahas pada pertemuan sebelumnya. 2. Guru memeriksa, memberikan pertanyaan pemantik ya. Kemudian 3. Peserta didik menuliskan jawabannya pada kertas ya, stick notes ya, yang menempelkannya pada kertas pleno ya, yang telah disiapkan oleh guru. Guru memberikan tanggapan pada jawaban peserta didik. Kemudian 5. Secara berkelompok peserta didik berdiskusi tentang hasil olahan yang dibuat dari tumbuhan telang. Peserta didik menggambarkan hasil olahan tumbuhan telang sebagai hasil pemikiran bersama pada kertas karton ya. Peserta didik menempelkan hasil kerjanya di depan. Peserta didik menuliskan refleksi pembelajaran hari ini. Nah, ini adalah langkah-langkah yang pada aktivitas 2. Untuk aktivitas 3 ya, topiknya menyusun peta pemikiran hasil olahan bunga telang. Alokasi waktu 5 jam pelajaran. Guru mengajak peserta didik untuk menuliskan ulang hasil eksplorasi. Dengan bimbingan guru, peserta didik membuat peta pemikiran. Kemudian peserta didik menghias peta pemikiran. 4. Guru memberikan pertanyaan pemantik ya. 5. Peserta didik mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Guru memberikan klarifikasi dan dari pekerjaan peserta didik menempelkan hasilnya. Peserta didik saling melakukan kunjung karya ya. Peserta didik melakukan refleksi pembelajaran. Aktivitas 3, peta pemikirannya demikian ya. Kemudian rubrik penilaian. Nah, di sini penilaian peta pikiran hasil olahan bunga telang ya. Kalau kerja sama apakah belum berkembang atau mulai berkembang atau berkembang sesuai harapan atau sangat berkembang ya. Di sini ada subelemennya kerjasama, kemudian komunikasi untuk mencapai tujuan bersama, kriteria penilaian formatif, dan kriteria penilaian formatif ya. Nah, kemudian aktivitas 4 juga ya, 5 jam pelajaran, yaitu mengidentifikasi sumber cara mengolah bunga telang ya, tumbuhan telang ini. Nah, kemudian aktivitas 5 ini 4, aktivitas 5 yaitu mendatangkan narasumber. Nah, ini di masyarakat ada ya biasanya ibu-ibu yang bisa mengolah atau jangan-jangan ibu-ibu yang biasa membuat jamu ya, jamu gendong itu biasanya juga beliau pasti memahami. Nah, ini wawancara dengan narasumber. Anak-anak juga dilibatkan. Pertanyaannya ya dengan jawabannya apa. Kemudian rubrik penilaian. Di sini rubrik penilaiannya yaitu mengajukan pertanyaan dan kriteria penilaian. Kriterianya 1, belum berkembang. Kalau bertanya seperti apa? Mulai berkembang sesuai harapan, dan sangat berkembang. Nah, kemudian alur kegiatan tahap aksi ya, aksinya. Aktivitas 6 ini mulai aksi membuat olahan tumbuhan telang. Nah, di sini peserta didik berkelompok ya memulai kegiatan tahap aksi 1 membuat olahan. Peserta didik menuliskan laporan kegiatan dan melakukan refleksi. Rubrik penilaiannya yaitu mengidentifikasi, mengklarifikasi, dan mengolah informasi dan gagasan. Kriteria penilaian formatif aktivitas 1 ya. Nah, aktivitas 7 yaitu membuat olahan tumbuhan telang. Peserta didik juga berkelompok ya melanjutkan dari tahap 1. Kemudian peserta didik menuliskan laporan kegiatannya dan peserta didik melakukan refleksi kegiatan aksi. Laporan hasil olahan bunga telang ya, misalnya kelompok berapa, 1 anggotanya,
kegiatan yang kami buat alat yang dibutuhkan adalah apa, tahapan pembuatannya seperti apa ya. Ini tentu saja disampaikan ya. Rubrik penilaian ini sub elemennya, kemudian kriteria ya, belum berkembang, mulai berkembang sesuai harapan dan sangat berkembang. Aktivitas 8, kemudian laporan hasil olahan telang ya. Rubrik penilaiannya juga harus dicantumkan. Aktivitas 9, laporan hasil olahan ya. Rubrik penilaian juga. Aktivitas 10, hasilnya dan rubrik penilaiannya ya. Aktivitas 11, masing-masing juga dicantumkan rubrik penilaiannya. Aktivitas 12, aktivitas 13 ya. Nah, ini pada aktivitas 13 sudah melakukan panen raya ya, di mana beragam olahan bunga ini, bunga telang itu ditampilkan, dipamerkan ya. Nah, adakah pertanyaan? Ya. Jadi di aktivitas ini panen raya, di mana para siswa secara kelompok dibantu orang tua siswa ya, itu mengadakan market day ya, panen raya. Ada yang dijual ya, ada yang disampaikan untuk apa? Untuk diperagakan atau didemonstrasikan, sehingga rekan siswa lain maupun orang tua mengetahui ya betapa proyek ini penting sekali untuk mengajarkan secara dini dari siswa mengenal tumbuhan telang, bunga telang, kegunaan, manfaatnya ya, itu disampaikan. Nah, dengan aksi nyata yang dibuat ini, yang begitu lengkap ini, maka dari tim PMM ya memberikan validasi terhadap hasil karya ibu-ibu ini ya, sehingga bisa mendapatkan sertifikat ya dari topik ini. Terima kasih Bapak Ibu telah menyimak video ini sampai selesai, semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya, dan beragam topik ya yang akan disampaikan, contoh-contoh yang sudah valid dari aksi nyata ini bisa ditemui di channel ini ya. Jangan lupa Bapak Ibu silakan subscribe, aktifkan notifikasinya ya, like dan isi komentarnya, sehingga Bapak Ibu bisa saling belajar bersama kami ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.